Sebab Nabi didesain al-insanul kamil, dibersihkan hatinya. Ini syariat Nabi yang makomnya maksum, hatinya dibersihkan ketika hendak mi'raj. Maka umatnya pun harus belajar membersihkan hatinya. Apa cara membersihkan hati? Caranya bagaimana? Dirit sok, minum Baiklin. Kan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Untuk menenangkan hati, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Dijadidkan lagi imannya, diperbaharui dengan la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dibersihkan. Caranya ya mengaji ke orang-orang yang memang paham, sudah bersih hatinya. Nah nanti kan peran Rasul itu setelah selesai nih, sahabat, tabi'in, sampai ke kita semua, itu ada yang menjadi manusia pilihan Allah yang akan tetap menjaga kemurnian Islam. Nah, ya, itu tazkiyah, ngebersihin. Nah, mi'rajur ruhi ilal mustawal a'la, Rasul dimi'rajkan dengan dibersihkan hatinya, siap menerima wahyu yang langsung tanpa perantara, yaitu sholat. Maka sholat itu maknanya adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajul ruhi ilal mustawal a'la. Kita badannya di bumi, angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai doa iftitah berakhir. Doa iftitah apa? Perjanjian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, sholat hamba, ibadah, hidup, mati hanya karena Engkau saja. Perjanjian. Diabadikan di sisi lain hasil mi'rajnya baginda Rasul. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Diabadikan dalam tahiyat, bentuk penghormatan segala sesuatu yang baik lillah, milik Engkau, disambut oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagimu hai Nabi. Maka Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketawaduan baginda Rasul jawabnya Assalamu alayna, bukan Assalamu alayya. Assalamu alayna keselamatan bagi kami kalau menurut ahli bahasa. Kalau kami banyak, sedangkan yang mi'raj hanya Nabi, malaikat Jibril saja tidak ikut. Maka di sana dimanakan adalah kami, yakni Rasul dan sahabat serta umatnya. Maka kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita tidak membaca sholawat kepada Rasul, tidak mendapatkan doa dari Rasul, tidak mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi sholat penting sebagai mi'rajul hilal mustawal a'la, untuk salah satu membersihkan tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita dari dosa. Kan sekali ruku, kalau dibuat cerita dalam gambar gitu, begitu ruku dosanya turun, begitu sujud runtuh lagi. Tazkiyah, pembersihan. Serta di
dibenahi taklimnya Pak, dibenahi tazkiyahnya tuh dengan cara taklim. Makanya taklim nanti yang ketiga. Untuk bisa tazkiyah yang benar tuh harus bagaimana, gitu kan? Belajar untuk membersihkan hati itu bagaimana? Adanya di mana? Di taklim. Lah taklimnya ke siapa? Tadi peran baginda Rasul adalah 3 tilawah, tazkiyah, taklim. Nabi mencontohkan dengan kebersihan hati dan pikiran yang mengajarkan sahabat. Sahabat ada yang alim-alim, sahabat yang menjadi pembesar-pembesar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, menyampaikan ke kabilah-kabilah yang lain, sehingga punya murid. Di antaranya adalah para tabiin itu tadi. Ia ajarkan, ya, sampai singkat cerita ke Syekh Nawawi Al-Bantani baca, yang tinggal di Mekah Mukarramah, mengajar kitab di universitas, kemudian menulis kitab-kitab yang sampai saat ini relevan, ya. Dan kemudian apa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau, Syekhuna Khalil Bangkalan berangkat ngaji lagi di sana. Orang Indonesia ngaji ke orang Indonesia, tapi di Mekah, ya. Kemudian apa? Syekhuna Khalil Bangkalan pulang mengajarkan kepada Syekh Ahmad Dahlan, ya. Syekh Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari juga sama ngaji di ke Mekah juga, ngaji ke bawah apa Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu riwayatnya jelas, ya. Syekh Hasyim Asy'ari kelak kemudian membangun organisasi Nahdlatul Ulama. Dia punya murid banyak, diantaranya Mbah Mas Duki Ali, Babakan Ciwaringin Cirebon. Bahkan beliau menjadi sekretaris pribadi, ya. Kemudian Kiai Mas Duki punya murid Kiai Haji Subhan Mahmud As-Salafiyah, pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah Rofi Suriah PBNU Brebes. Kiai Subhan Mahmud punya murid Agus Gojali. Sanad ilmu ini maknanya tahu, sebagai informasi. Tapi untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan hati ini bitaklim. Nah, taklim tadilah sanad-sanad ilmu silsilah, sanad keilmuan itu sangat penting. Kenapa? Sebagai jejak rekam dia ngajinya sama siapa, ilmunya bener apa enggak, ngajinya ke Mbah Google bukan. Itu pentingnya silsilah itu di sana, Pak. Ya. Nah, makna taklim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Taklim nih mengajarkan kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, wal hikmah dan hikmah. Hikmah itu kan dibalik kejadian ada hikmahnya. Tuh hikmah yang dimaksud itu, ya. Jadi misalkan kita diuji oleh Allah mendapatkan anugerah anaknya bager soleh, itu hikmahnya dari apa? Oh, hikmah dari alhamdulillah selalu ikut kajian, berdoa kepada Allah, kemudian membuat visi misi dengan istri, rek nyetak teh maca doa heula, neng, yuk nyetak neng, ya itu kan, supaya kita punya keturunan yang soleh-solehan. Kita cinta terhadap ulama,
seperti kisahnya Imran yang hidup di zaman Nabiullah Zakaria, sangat mahabbahnya terhadap Nabiullah Zakaria. Itu hikmah dibalik dari kejadian. Itu yang dimaksud dengan hikmah ya. Sebagai tarik kesimpulan, maka para wali-wali Allah atau yang menjadi kiai ya, yang menjadi ulama itu tadi, al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, mereka yang pewaris-pewaris inilah yang estafet sanadnya sampai kepada baginda Rasul, sehingga menyampaikan pemahaman ilmunya, kitabnya, hadisnya itu sesuai apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Akhlaknya terpuji, ucapannya tertata, menyampaikan pemahaman ilmunya sesuai apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan hadis. Itu yang harus kita ikuti ya. Alhamdulillah masuk waktu Isya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi